Karena dunia digital itu dunia yang saya sebut itu permanen. Permanen apa? Sekali kita upload, sekali kita publish, orang bisa saja men-screenshot dan selesai. Sampai menghapus, orang masih punya itu. Itu yang saya sebut permanen gitu ya. Kita menghapusnya sedemikian rupa di sekian banyak tempat itu, di umpama kita share di Facebook, kita share di Instagram dan sebagainya, kemudian kita hapus. Nah, jangan-jangan orang sudah men-screenshot itu gitu loh. Karena perang tidak hanya bermakna pertempuran dengan senjata, tidak, tapi sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu kita ini sebagai orang Islam di Indonesia menghadapi perang pemikiran, al-ghazwul fikri kata teman-teman itu. Nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita, Ustadz Ihya Ulumuddin. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Ini langsung ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat pengelola non media yang saya hormati, terima kasih. Hari ini kita atau saya diberi waktu untuk sharing tentang memilih konten Islami yang tepat. Pemilihan konten Islami itu memang sesuai dengan non media ya, karena memang tagline-nya seperti tadi itu, kajian Islam terkini. Tapi banyak hal yang perlu kita pahami bahwa media online itu pergerakannya sangat sangat cepat, lebih cepat daripada media cetak. Kita tahu bahwa kalau kita lihat medsos, apa yang terjadi saat ini langsung bisa diketahui oleh orang lain di tempat yang berbeda. Nah, bagaimana dengan perkembangan konten keislaman di dunia maya ini yang perlu kita perhatikan. Di 2020 konten keislaman yang sesuai dengan watak Indonesia itu lumayan banyak pengunjungnya, dan itu ranking 1, yaitu NU Online ya. Itu di 2020. Nah, 2021 ini saya belum pernah lihat karena saya sudah tidak aktif di Twitter gitu. Belum pernah lihat di 2021 website Islami apa yang kemudian menjadi trending dan paling banyak pengunjungnya dan dibaca. Kalau hanya pengunjung diklik selesai kemudian tidak dibaca, itu kan berarti cuma numpang klik aja gitu. Kayak subscribe di YouTube, subscribe tinggal gitu, tidak pernah ditonton gitu. Gitu. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah bahwa dengan masuk ke dunia maya yang kita pilih website itu, kita harus paham bahwa kita ini ada dalam peperangan sebenarnya. Peperangan dalam tanda petik. Atau tanpa tanda petik juga bisa. Kenapa? Karena perang tidak hanya bermakna pertempuran dengan senjata, tidak. Tapi sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu, kita ini sebagai orang Islam di Indonesia menghadapi perang pemikiran, al-ghazwul fikri kata teman-teman itu. Perang pemikiran. Nah, saya kira posisi non media ini berada menjadi satu pasukan dalam perang pemikiran itu. Nah, karena menjadi satu pasukan,
non media ini mau jadi apa, komandannya apa hanya pasukan biasa, kan begitu. Itu yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi kita dengan non media ini mau tidak mau, karena sudah dipublish ya nonmedia.id ya, .or ya, itu berarti kita sudah siap berperang sebenarnya. Nah, kalau kita perang tanpa tanpa memperhatikan strategi, ya kita sudah kalah dari awal. Maka perlu ada strateginya, termasuk memilih konten yang baik, ya, yang tepat itu. Perang apa? Ini yang perang apa? Kita lihat dulu musuhnya siapa. Sebagai orang Islam yang ada di Indonesia, kita harus mempertahankan keislaman kita yang murni dan juga keindonesiaan kita. Maka pemahaman yang kemudian harus ditampilkan oleh non media harus Islam yang Indonesia, gitu loh. Islam yang Indonesia yang sesuai dengan isu-isu Indonesia, itu yang penting. Kenapa? Keberadaan kita di Indonesia, Islam kita di Indonesia ini sudah mulai dikoyak oleh orang-orang, mau dirobek dan sebagainya, entah itu dari luar Islamnya atau dari dalam Islamnya. Dari dalam Islam kita melihat ada aliran Islam yang radikal. Kita bisa sebut beberapa websitenya ya, Ar-Rahmah gitu ya. Bagus juga sih munculnya karena bisa jadi objek penelitian gitu ya. Tapi kalau dilihat dari perang pemikiran, banyak website-website yang berhaluan kanan dan itu keras. Nah, kalau non media dari sisi kontennya saya lihat, saya golongkan ke kiri gitu. Bukan kiri ya, moderat lah gitu ya. Karena tidak menampakkan serangannya pada siapa gitu. Sama seperti website yang saya bangun itu dengan beberapa dosen yang lain, kayak Pak Mahsud, Pak Sayidi, itu kita bertiga, saya bertiga itu membangun itu dan berdiskusi dan membuat satu website walaupun tidak sempurna gitu. Itu punya tujuan sebenarnya. Kenapa? Tujuannya apa? Kita mau menyuguhkan kajian keislaman yang sesuai warna kita baca.id itu. Warnanya hijau, kita mau berada di posisi yang moderat. Seandainya mengkaji Islam, kajian Islamnya yang sangat mendalam, yang runcing ya saya sebut, yang runcing dan tidak menyinggung siapapun. Itu yang penting. Nah, karena mau tidak mau, kalau dibilang kita baca.id ideologis, ya memang ideologis. Sesuai ideologi saya dan teman-teman yang membuat itu. Dan itu penting. Kita mau di posisi apa, itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi jenis kelamin website kita baca itu jelas. Modelnya jelas, dan arahnya kemana juga jelas. Dilihat dari warnanya, orang yang mengerti simbol itu sudah tahu bahwa itu larinya pada Islam yang moderat, dan itu yang ingin kami tunjukkan adalah Islam secara Indonesia gitu. Maka teman-teman yang menulis itu ada yang menulis Islam Nusantara gitu. Ada beberapa yang nulis tentang cerita ulama yang bisa diambil contoh dari cerita-cerita itu untuk konsumsi siapa dan teladannya apa. Nah, selanjutnya perlu kita tahu bahwa kita membuat tulisan itu, medsos itu, website itu kan sesuai segmen. Siapa segmennya? Yang disasar siapa? Kita mau berperang di level apa? Kalau saya sebagai perbandingan, saya dulu pernah aktif di online.
dan mengisi rubrik Bahsul Masail. Sekarang masih ada Bahsul Masail itu dan sudah maju gitu ya. Di Bahsul Masail itu tulisannya sederhana, hanya cukup 1 halaman, tidak boleh lebih. Paling berapa ratus kata, tidak sampai 500 mungkin gitu. Dan itu jelas arahnya kemana, jelas. Dan segmennya adalah Muslim perkotaan. Nah, saya tidak tahu non media ini segmennya siapa dan pasar yang disasar itu di mana gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa kembali lagi kita ini berada pada suasana peperangan di dunia digital. Kita harus siap itu. Dan senjata kita harus siap. Karena dunia digital itu dunia yang saya sebut itu permanen. Permanen apa? Sekali kita upload, sekali kita publish, orang bisa saja men-screenshot dan selesai. Sampai menghapus, orang masih punya itu. Itu yang saya sebut permanen gitu ya. Kita menghapusnya sedemikian rupa di sekian banyak tempat itu, umpama kita share di Facebook, kita share di Instagram dan sebagainya, kemudian kita hapus. Nah, jangan-jangan orang sudah men-screenshot itu gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga konten yang bagus itu perlu kita buat dan kita upayakan. Saya coba share screen ya. Ketika saya dapat data ini, judul ini, saya mikir ini untuk pembaca atau pembuatnya, gitu, kreatornya, gitu lah. Nah, sehingga kemarin Pak Nur Hafid mengatakan ini untuk redaksi atau redakturnya non media, berarti ini untuk pengguna pembuatnya, kreatornya. Sekarang kita mulai dari informasi. Menurut Hammer, informasi diakui, ini perlu diperhatikan, sebagai komoditas yang dapat dijual, diberikan, digandakan. Ini yang saya sebut di screenshot itu ya. Kalau di medsos sekarang musimnya screenshot, diciptakan, disalahartikan, disalahgunakan juga, didistorsi, bahkan dicuri. Itu informasi. Informasi itu sangat penting. Gitu. Data itu bisa menjadi senjata bagi kita atau senjata untuk menyerang kita. Bisa dijual, diberikan, digandakan, diciptakan, disalahartikan, distorsi, bahkan dicuri. Kemudian yang saya sebut peperangan tadi, di zaman Nabi sudah ada, walaupun dengan model yang sangat jauh berbeda dengan kita saat ini. Faktanya, pernah terjadi perang informasi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu, perang informasinya menggunakan syair. Hoax itu tidak hanya terjadi di zaman kita. Gitu. Di zaman Nabi sudah terjadi, bahkan setelah Nabi wafat apalagi. Maka banyak orang munafik itu yang di zaman Nabi, orang munafik ya ada, orang fasik ya ada. Jangan dikira orang yang berada semasa di zaman Nabi itu kemudian soleh semua, ya enggak juga. Banyak yang murtad juga. Ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah itu ya banyak yang murtad juga gitu. Banyak pemberontak juga kan. Kadang isunya isu ekonomi dan sebagainya. Isu ekonomi maksudnya pembagian harta rampasan perang itu yang biasanya terekam di kitab-kitab hadis gitu. Kalau yang menggunakan syair ini biasanya Utbah bin Sufyan gitu, itu musuhnya orang Quraisy. Tapi di zaman itu Nabi punya pasukan, ada satu orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menangkal itu, yaitu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit dengan melalui tes kualifikasi gitu, itu ada tesnya itu. Tapi bagaimana tesnya saya tidak tahu, tapi Rasulullah menguji itu, melihat kualifikasinya bagaimana. Dan kemudian Hasan bin Sabit ini diterima
sebagai komandan pasukan perang informasi, karena memang Hasan bin Sabit ini ahli di bidang syair gitu. Nah, karena informasinya menggunakan perangnya menggunakan syair, maka Nabi Muhammad melawannya juga syair. Jadi tidak marah dengan perang, perang dengan senjata, tidak. Informasi dengan informasi. Data yang satu dilawan dengan data yang lain gitu loh. Itu yang perlu kita pahami. Terus perang informasi saat ini yang penting. Ini kenapa saya menggunakan kata perang, biar teman-teman di Nunmedia ini semangat. Kita ini lagi perang sebenarnya, gitu. Bukan lagi main-main buat tulisan, enggak. Jangan hanya dibuat ngisi waktu, enggak bisa gitu. Saya mengisi NU Probolinggo juga milih-milih gitu dan menyesuaikan waktunya. Mikir-mikir, kadang satu tulisan ini layak enggak di-upload di LTNNU Probolinggo gitu. Kadang tulisan ini masuk nggak di kita baca.id dan sebagainya. Kata Syekh Ali Abdul Halim Mahmud ini, Syekh Al-Azhar ini menyebutkan dalam kitabnya Al-Ghazwul Fikri wal Firaq al-Mu'adiyah lil Islam, perang pemikiran ini akan memangsa bangsa-bangsa lain dan menghilangkan identitasnya. Menghilangkan identitasnya. Kalau kita melihat seliwerannya yang berseliweran di medsos itu, banyak opini-opini yang dibangun untuk merobek keislaman kita, menurunkan keyakinan kita. Mungkin orangnya tidak dibidik untuk menjadi murtad, tapi batasnya adalah meragukan ajarannya. Nah, gitulah. Jadi dengan pemikiran-pemikiran yang dicekokin itu meragukan ajaran. Nah, pada titik ini orang akan linglung dan akan mudah dimasuki doktrin-doktrin, akhirnya menjadi radikal, menjadi kadang murtad dan sebagainya gitu. Nah, saya kira non media masuk di sini. Yang saya lihat itu begitu. Yang disuguhkan adalah kisah-kisah, opini-opini dan itu. Nah, tapi perlu dipertajam lagi ya, saya lihat itu ya. Perang pemikiran ini akan memangsa bangsa-bangsa lain dan menghilangkan identitasnya gitu. Siapa sih musuh kita sih sebenarnya gitu. Banyak musuh kita itu kadang dari dalam Islam sendiri. Banyak orang Islam yang berkepentingan menjual Islamnya gitu loh. Banyak orang hanya main-main dengan pemikiran tapi itu efeknya besar gitu loh. Banyak orang ingin eksis gitu. Begitu. Nah, jadi kita harus ambil peran itu. Kita mau posisi di mana perang pemikiran ini. Kalau saya dengan teman-teman jelas, saya akan berada di posisi hijau. Artinya, saya tidak akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang mengandung unsur sara, gitu ya. Bahasa-bahasa yang menunjuk orang, gitu. Kesalahan orang tidak. Nah, tulisan saya di LTNNU Probolinggo itu dalam tulisan ya, ada satu tema dalam tulisan yang kemudian pernah membahas tentang ulama. Karena waktu kemarin-kemarin, waktu isu-isu politik yang kemudian bersamaan dengan isu agama gitu disatukan, di mana seseorang bisa menjadi santri dan dalam beberapa waktu bisa jadi ulama gitu lah. Kemudian ada yang mendefinisikan ulama itu siapa? Saya tidak sebut orangnya gitu ya. Ulama itu siapa? Ulama itu hewan bisa jadi ulama, tumbuhan bisa jadi ulama gitu. Yang penting dia takut kepada Allah kan gitu. Maka tumbuhan karena takut kepada Allah ya disebut ulama. Hewan karena takut pada Allah jadi ulama. Nah, kemudian saya tulis di NU Probolinggo itu definisi ulama itu apa? Gitu. Nah,
saya ambil pendapatnya Ibnu Hajar dan sebagai Asyuti dan sebagainya. Kemudian saya sebutkan dan dicak tebal, ulama adalah orang. Nah, saya bilang ulama adalah orang. Tapi saya mengatakan itu berdasar apa? Berdasarkan data-data yang saya sudah ambil dari kira-kira 2 atau 3 kitab gitu. Jadi datanya saya perlukan itu. Nah, kenapa saya masukkan di NU Probolinggo? Karena eh, lontaran tentang ulama itu ada kaitannya dengan waktu itu permusuhan dengan NU gitu lah. Jadi saya masukkan di NU Probolinggo. Biar apa? Penyeimbang. Orang akan melihat nanti bahwa datanya yang ada itu siapa. Saya punya datanya, saya punya referensinya. Yang sana ngomong ulama adalah tumbuhan, saya tidak tahu referensinya apa. Gitu. Nah, sebenarnya banyak yang sudah mendefinisikan apa ulama itu di website islami.co, di NU online, yang nu.or.id itu yang di pusat itu juga menulis itu. Nah, tapi saya munculkan lagi dengan referensi yang berbeda. Kenapa? Semakin banyak orang yang membahas tentang tema yang sama, ini akan meningkatkan grade munculnya di Google itu, gitu deh. Nah, perannya kan di situ, di mesin pencarian itu tentang ulama itu. Nah, orang akan mencari datanya di mana. Jadi penyeimbang. Itu perang pemikiran. Salah satu contoh yang saya ambil. Jadi kita tentukan kita ini sebagai apa dan di posisi apa gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan jika dikatakan dulu sampaikan dariku walau satu ayat, beliau walau ayah kan gitu. Mungkin saat ini kita kontekstualisasikan menjadi tuliskan walau hanya satu kutipan. Nah, tuliskan walau hanya satu kutipan. Kadang kita perang dengan quote gitu ya. Tapi kadang quote itu satu tulisan, satu kutipan itu bisa memiliki banyak arti. Orang akan menafsirkan bermacam-macam. Orang akan menafsirkan sesuai dengan tingkat pemahamannya, tingkat perjalanan kehidupannya, dan tingkat keberagamaannya kalau dalam agama Islam itu. Jadi sampaikan dari walau satu ayat itu kita kontekstualisasikan karena kita bukan ulama gitu ya, tapi kita berbasis data, maka tuliskan walau hanya satu kutipan. Maka di sini jika belum mampu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, karena memang mungkin kita belajar dan kita belum berkompeten di bidang itu, kita masih bisa menyampaikan cerita-cerita tokoh, cerita-cerita sejarah, tokoh-tokoh muslim yang hebat dalam berbagai bidang seperti Ibnu Khaldun dengan sosiologinya, Al-Khwarizmi dengan algoritmanya, Abu Ma'syar Al-Falaki dengan astrologinya dan lain sebagainya, dan tokoh-tokoh lain, tokoh filosof kayak Ibnu Rushd, Al-Ghazali, terus siapa namanya Ibnu Arabi dan sebagainya. Kita bisa lihat kenapa dengan kisah-kisah itu kita tidak perlu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kita sampaikan kelebihan-kelebihan ulama, perilaku-perilaku ulama yang itu memang sudah sesuai dengan Quran dan hadis. Dan tidak perlu berdebat itu. Tidak mengundang perdebatan yang panjang. Umpama Ibnu Khaldun dengan buku muqaddimahnya yang tebal itu bicara tentang masyarakat, ilmu sosial sebenarnya, Al-Khwarizmi algoritma. Abu Ma'syar Al-Falaki ini astrologi, sebenarnya ini ilmu perbintangan ya. Cuman ini ilmu yang sekarang dianggap sebagai menyimpang. Kenapa? Karena Abu Ma'syar Al-Falaki ini bicara tentang falak. Tentang, kalau sekarang orang menyebutnya rasi bintang gitu ya. Kalau di koran-koran itu kita di Jawa Pos biasanya kita melihat ada bintang Aquarius,
Sagittarius, Scorpio, dan sebagainya. Abu Ma'syar punya dengan versi yang berbeda, sama-sama 12. Bintangnya juga sama-sama 12. Nah, dalam kitabnya itu Abu Ma'syar mengatakan karena di Quran ada ayat, kalau nggak keliru begini, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Nah, Allah yang menjadikan di langit itu bintang-bintang, buruj, bintang-bintang. Nah, dari ayat ini kemudian si Abu Ma'syar istikharah. Dari istikharah dia mendapatkan penjelasan yang tertulis di kitabnya itu, Abu Ma'syar al-Falaki, bintang-bintang. Ini kemudian dengan bintang-bintang itu, bisa diketahui perjalanan hidup seseorang. Dilihat dari apa? Dilihat dari namanya, dilihat dari nama ibunya. Kemudian ada tekniknya di situ, dijumlahkan dan kemudian dibagi, tinggal berapa, pokoknya habis dibagi 12. Terakhir pokoknya dibagi 600, pokoknya dibagi 12, sisanya berapa gitu. Nah, kalau sudah sisa sekian dicocokkan dengan bintangnya bintang apa. Dan itu dilalah ya benar. Begitu. Ini ilmu Abu Ma'syar al-Falaki. Ini website keislaman yang saya lihat belum banyak yang bahas ini. Ibnu Khaldun ya sekilas lah, tidak terlalu mendalam. Al-Khwarizmi hanya dilihat bahwa beliau penemu algoritma dan sebagainya. Nah, dengan menulis sejarah-sejarah ini, cerita-cerita ini, kita menyampaikan secara tidak langsung bahwa Islam itu loh begini gitu ya. Islam itu loh punya wajah yang seperti ini dan itu sesuai dengan ajaran Islam dan keindonesiaan. Saya kembali lagi ke keindonesiaan. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia dan ingin membuat Islam di Indonesia ini nyaman. Maka kita suguhkan cerita-cerita ulama yang teduh. Memang ada ulama yang kasar, tapi ada tempatnya, gitu loh. Nah, ini yang kemudian digoreng oleh teman-teman sebelah itu, ulamanya kuat, kasar, dipotong sejarahnya. Dia kasar itu dalam posisi apa? Nah, kalau ini dipotong ini dan kemudian dipaste ya ke Indonesia itu, hancur nanti pemahamannya. Maka perlu filter. Jika ada sebuah cerita yang tidak cocok, maka non media harus mengimbangi itu. Nah, sekarang bagaimana tips membuat konten yang tepat? Ini ada ada 6 yang saya kumpulkan di sini. Bagaimana membuat konten yang Islami yang tepat? Prinsipnya sama sih sebenarnya dengan cara menulis di koran itu sama, prinsipnya sama. Pertama, buat konten yang asli, tulisannya asli. Ide harus asli. Menggunakan konsep atau postingan yang berulang-ulang, itu berarti tidak asli. Kalau dicek plagiat, ya terdetek plagiat ya, karena sudah dipakai sebelumnya. Gitu. Kemudian membuat headline yang kuat. Judulnya itu dalam bahasa saya, Pak, yang menjual. Orang menarik melihat judul itu. Orang tertarik melihat judul. Kenapa? Karena begini, orang Indonesia gitu. Saya khususnya orang Indonesia itu malas baca. Berapa persen sih yang rajin baca itu? Mahasiswa itu berapa persen sih yang pegang buku, petantang-petenteng buku itu? Banyak sih yang pegang buku cuman nggak dibaca. Gitu. Melihat postingan di WA di sebuah medsos atau di tempat lain itu hanya dilihat judulnya dan disimpulkan gitu.
Maka biasanya 80%, maksudnya bukan 80 orang, 80% orang akan membaca headline kita. Dari 80%, hanya 20% yang akan membaca konten sampai tuntas. Sedikit memang orang yang kemudian membaca, apalagi di HP, orang jenuh. Tapi kalau melihat status orang lain itu tidak jenuh-jenuh. Gitu. Kalau melihat sebuah tulisan yang urut, dari umum ke khusus dan ke bawah entah itu induksi atau didiksi itu malas, gitu loh. Maka perlu membuat judul yang menarik memang, dan usahakan searching dulu di Google judul yang pas apa, gitu. Sehingga bisa disesuaikan dengan mesin pencarian di Google itu. Jangan yang nyeleneh. Maksudnya nyeleneh, judulnya tidak apa kata eye-catching ya, tidak membuat mata tertarik. Begitu. Kemudian perhatikan akurasi data. Data yang tidak akurat akan berdampak negatif pada website kita. Selanjutnya website kita tidak akan dipercaya. Perhatikan data yang dipaparkan itu. Kalau saya menulis di website itu, saya pastikan ada referensinya. Maka kadang tidak cukup 1 malam itu saya nulis itu. Kadang saya pernah nulis. Kadang cepat, kadang enggak gitu. Pertama mungkin mood-nya, yang kedua referensinya ada. Saya punya ide, tapi data yang mendukung ide saya enggak ada. Itu bikinnya, saya pernah nulis tentang apa yang kita baca, lupa saya. Itu nggak cukup 1 minggu, nggak keluar idenya, referensinya nggak dapat. Kenapa? Saya ingin membuat tulisan yang berbasis data memang. Gitu. Data dapat, kadang nggak mood. Gitu. Akhirnya nggak keluar. Gitu. Kenapa? Itu berdampak pada keberlangsungan website kita. Gitu. Maka Nun Media perlu melihat perlu direview. Begitu. Harus ada tim reviewer tulisan-tulisan walaupun itu dosen. Harusnya begitu. Idealnya ya. Harus ada reviewer walaupun itu tulisan dari dosen. Kadang kita, karena ini tulisannya dosen, ya pokok terima gitu. Mungkin bahasanya bagus, tapi datanya ini loh, benar-benar ada apa tidak gitu. Nah, maka kadang website itu punya istilahnya itu, gaya selingkung ya. Gitu. Umpama menulis sumber data, referensi itu bagaimana caranya? Gitu. Apa masuk dalam tag atau dalam kurung, gitu. Harus jelas itu. Di kitabaca.id itu sebagai perbandingan saja. Kalau saya nulis itu, pasti saya sebutkan dalam kitab ini pengarangnya ini. Kadang saya sertakan cetakan sama halamannya. Gitu. Kenapa? Ya akurasi tadi. Seandainya orang mau ngecek ulang atau memeriksa data yang saya sampaikan, saya tenang. Kenapa? Datanya ada. Begitu. Walaupun itu sebuah cerita. Nah, gitu lah. Saya pernah nulis di NU Probolinggo itu tentang yang terakhir itu ulama yang tidak belajar. Ulama tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Saya pilih judul itu. Kenapa? Karena ulama kadang diidentikan dengan orang yang sudah belajar banyak, sudah lama di pesantren dan sebagainya, dan rajin di pesantren gitu. Tapi dengan kerajinan dia mencapai pada level ulama. Ada yang rajin tidak sampai ulama, ada yang begitu. Nah, tapi ini ada ulama kok yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu saya cari itu datanya. Ini juga yang saya nulisnya lama. Saya punya informasinya, tapi bukunya saya belum dapat, gitu loh. Saya cari di kitab bukunya. Yang saya tulis itu seorang wali namanya Syekh Andi Al-Khawwas. Beliau punya murid Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini penulis dan memang alim, sufi, wali katanya.
indigo kalau orang sekarang mengenalnya. Dari kecil sudah indigo, sudah wali. Gitu. Orang bilang sudah wali. Tapi ketemu Syekh Ali Al-Khawas, dia levelnya masih di bawahnya. Syekh Ali Al-Khawas itu orang alim tapi nggak bisa baca. Tapi kalau ada masalah keagamaan, dia pintar menjawabnya dan tepat. Gitu. Nah, untuk menemukan data wali ini, saya butuh waktu berminggu-minggu yang kemudian saya dapat itu. Dengan berbagai cara, kok ribet amat ya nyari satu ini. Ternyata tetap nemu di bukunya murid ini. Di bukunya Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ini. Saya cari itu. Di PDF-nya nggak dapet, gitu. Nyari kitabnya juga susah, gitu. Akhirnya saya mendapatnya di Maktabah Syamilah. Dan itu tuh kembali ke kitab yang saya cari sebelumnya ternyata, gitu. Yang PDF itu. Gitu. Nah, bahkan untuk menulis sebuah kisah itu butuh buku, butuh referensi. Karena apa? Akurasi data. Kalau ini sudah tidak dipenuhi, maka website kita ini dikatakan website abal-abal. Begitu. Jangka panjangnya tidak baik. Kedepannya tidak baik. Kemudian engaging konten itu, maksudnya konten yang membuat orang penasaran. Nah, membuat konten yang menginspirasi, memberikan pengetahuan yang baru, atau yang menghibur, dan lain sebagainya. Kadang sebuah tulisan itu dilihat karena momennya tepat. Kadang sebuah tulisan itu dilihat karena sesuai dengan kebutuhan orang. Dan kebutuhan orang ini berbeda ya. Kita hidup di pedesaan, kita hidup di perkotaan, itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk pemahaman tentang keislaman itu. Suguhan keislaman juga akan berbeda. Itu. Jadi buatlah konten, tulisan yang tidak merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain. Sesuatu yang baru. Bagaimana cara mengetahui bahwa sesuatu kita harus baca memang. Seorang penulis itu harus membaca dulu baru nulis, jangan nulis dulu baru baca. Baca yang banyak, ketahui isu-isu yang relevan, gitu, isu-isu yang update apa, gitu. Nah dari situ kita bisa menulis yang sesuai dengan keterbaruan. Kenapa? Dengan keterbaruan itu orang akan penasaran, begitu. Nah, pada konteks ini kita ambil contoh ya. Corona. COVID-19 ini ketika muncul di 2020 banyak orang menulis komentar macam-macam bahwa corona ini adalah siksaan dari Tuhan untuk China kan gitu. Nah, tapi setelah Indonesia kena itu isunya beda lagi, tulisannya beda lagi. Begitu. Dan tidak berbasis data sehingga ada orang yang menulis tentang data itu. Tentang apa? Salah satunya angle-nya itu corona ini musibah, siksa atau cobaan gitu. Musibah ini siksa atau cobaan. Itu karena mengambil posisi sebagai ulama. Posisi sebagai ulama berarti melihatnya tidak melihat secara subjektif, tapi melihat ada datanya. Kenapa corona ini disebut siksaan, kenapa corona ini disebut cobaan? Apa ukurannya? Orang kesehatan akan melihat sisi yang berbeda, angle yang berbeda. Politisi akan melihat sisi yang berbeda. Dia tidak akan membahas siksa atau cobaan, tidak. Tapi melihat sesuai kepentingannya. Lah, sama non media itu ketika mau merespon sebuah kasus, dilihat mau respon sisi apanya, itu perlu diperjelas. Gitu. Sebuah kejadian bisa dilihat, apalagi kejadian sosial, bisa dilihat dari beberapa macam.
dari berbagai disiplin ilmu. Lah, menu-menu di non media itu kan banyak, ada pendidikan, ada apa kayak opini dan sebagainya. Kita ambil angle itu. Kenapa? Biar membuat orang terinspirasi gitu loh. Biar ada sesuatu yang baru dan kita usahakan ada sesuatu yang baru. Begitu. Entah opini siapa, entah opini tokoh gitu. Karena corona ini sudah banyak banyak apa, banyak kepentingan di dalamnya saya lihat begitu. Entah politik, entah ekonomi, entah dan sebagainya. Itu juga menambah angle-nya gitu. Sisi mana yang harus kita bidik. Kemudian pendek dan runcing. Buat konten yang pendek, tulisannya pendek dan tajam. Kalau jangan kita tidak gelambiar gitu ya. Pokoknya awal mukadimahnya jelas, terus yang dibidik apa, kesimpulannya apa. Dan itu harus apa itu yang jelas. Kadang orang menulis itu kok nulis dari awal sampai akhir kesimpulannya apa enggak jelas. Tidak meruncing gitu. Biasanya kalau saya menulis dari umum ke khusus dulu. Itu. Tergantung kebutuhan sih kadang. Kadang dari khusus ke umum dan sebagainya. Itu yang jelas paparan datanya dan maksudnya terbaca. Kadang maksud terbaca itu sudah dilihat dari headline tadi, kembali ke apa? Membuat headline yang kuat ini. Begitu. Umpama bahas contoh gini, di Jakarta dulu ketika Ahok mau menyalonkan sebagai gubernur itu ada isu tentang surat Al-Maidah ayat 51. Nah, menggelinding isu itu menjadi siapa kafir, siapa muslim. Nah, kadang satu media membidiknya dari sisi itu. Karena ada kasus muslim dan kafir, maka orang tidak tidak masuk terlalu dalam pada kasus Ahok sebagai apa ya, orang yang waktu itu sebagai pelaku ya, pelaku. Tapi hanya ambil satu sisi, satu apa ya, satu point of view, yaitu tentang muslim dan kafir. Karena kata ini juga menggelinding di isu surat Al-Maidah itu. Maka siapa kafir, siapa muslim? Maka kafir yang ada yang menjelaskan begini, kafir itu bukanlah orang yang di luar Islam. Kafir makna tidak serta-merta orang yang keluar dari Islam. Kafir bisa berarti orang yang tertutupi. Karena tulisannya kafaro gitu ya. Kafaro itu artinya menutupi. Kadang di Quran diartikan sebagai petani. Ada satu ayat yang mengatakan yuk jibul kufar gitu. Nabatuhu. Kadang kafir hanya tertutup pikirannya dan kesadarannya. Kalau dalam nahwu itu biasanya contohnya kadal fakru ayakuna kufron. Orang fakir itu cenderung kafir gitu loh. Mendekati kekufuran. Masa iya orang miskin tahu-tahu langsung kafir gitu ya, enggak bisa. Kafir dalam arti keluar dari Islam tidak. Maknanya adalah kafir dalam contoh nahwu itu tertutupi kesadarannya. Karena tertutupi kesadaran, maka orang yang fakir itu kadang ya, kadang sampai pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya apa? Mencuri, mengambil hak orang lain, gitu loh. Apakah tetap Islam? Tetap. Dia kadang tetap menjalankan syariat Islam, cuman karena kefakirannya, dia kesadarannya tertutupi, kembali lagi kepada kafaroh, tertutupi sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu yang disebut kafir juga. Lah, pembahasan ini disesuaikan pada kondisi ketika itu. Nah, ketika isu Ahok melontarkan jangan mau dibodohi atau apa istilahnya, dibohongi surah Al-Maidah ayat 51 gitu ya. Di ayat Maidah ayat 51 itu kan ada kata wali, aulia gitu. Nah, dari ini wali ini kemudian dibahas oleh satu media gitu ya. Kadang dibahas oleh bagaimana hubungan kafir dengan muslim dan sebagainya. Ini menggelinding. Satu isu ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Lah, non media itu harus punya seperti itu.
tapi berdasarkan tadi itu apa, data yang akurat. Dan perlu panjang-panjang, kenapa? Orang membaca di HP itu atau di laptop jenuh, capek gitu, mata tuh nggak kuat, pendek saja. Kalau saya biasanya ke teman-teman yang mau nulis kita baca, nggak usah panjang-panjang, cukup 1 halaman saja, maksimal 2 lah. Kenapa? Karena orang yang membaca itu males, begitu. Kemudian sadar isu. Wah, ini sekali lagi ada kaitannya seperti yang saya jelaskan tadi, perhatikan isu-isu yang berkembang baik domestik ataupun internasional. Maka untuk mengetahui itu kita harus baca memang. Kita punya HP itu ya pasanglah di smartphone itu, eee, apa namanya, aplikasinya media, entah itu medianya keislaman atau nasional. Saya belum baca non media ini menulis tentang merosotnya sekolah negeri di Lumajang itu. Saya dapat info ada 49 sekolah negeri itu mau tutup apa nggak ada muridnya gitu di Lumajang. Itu, bulan puasa kemarin saya dapat infonya dan di di media cetak itu dibahas beberapa minggu, saya baca itu, bagaimana kegelisahan orang-orang, apa, PNS di sekolah negeri itu bagaimana gitu. Apalagi ada kasus corona, ada kejadian corona ini gitu. Nah, ini saya kira non media masuk di situ karena ada kolom pendidikan juga kan. Ada rubrik pendidikan, masuk isu itu. Saya kira sekarang masih ada itu. Karena kita tahun ajaran baru ya, bisa lihat berapa sekolah negeri yang, eee, apa, hampir tutup, muridnya lebih banyak yang swasta, gitu loh. Eee, di daerah Pasirian itu kan ada sekolah SD yang tutup, yang menang adalah MI-nya. Fenomena ini mungkin bisa di-capture bisa difoto oleh non media dan kemudian mau mengambil dari sisi apa pembahasannya gitu, biar menemui isu kebaruan itu. Isunya apa? Isu pendidikan. Nah, isu ini, pendidikan ini kok bisa persekolah negeri itu lebih sedikit muridnya daripada swasta gitu. Apa yang salah gitu? Lakukan kemudian pencarian informasi kecil-kecilan, gitu loh. Tapi lagi-lagi yang akurat tadi, gitu. Kan ada opininya, ada pendidikannya dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang bisa kita ambil saat ini. Kalau isu corona tentang pendidikan masih berlanjut itu. Karena sekarang daring, luring, daring, luring. Gitu. Eh, Dilihat dari daring, pelajaran pembelajaran efektif apa tidak itu bisa bisa ngambil di situ. Ya pokoknya kita harus kreatif dan banyak baca. Karena dengan banyak baca informasi itu bisa banyak kita olah. Kadang satu satu informasi karena dikaitkan dengan informasi lain pengolahannya berbeda dan jadi satu tulisan lagi yang baru gitu. Jadi perhatikan isu-isu yang berkembang baik domestik ataupun internasional. Ini juga berlaku bagi teman-teman yang mau nulis di koran. Gitu. Saya belum pernah memang nulis di koran itu, tapi teorinya tahu, nggak pede saya. Waktu jadi mahasiswa itu nggak pede. Kenapa? Wawasannya tidak banyak, belum banyak waktu itu. Sehingga mau masuk ke Jawab Pos saja, Jawab Pos apa Republika itu mikir-mikir gitu. Sekarang karena sudah kita punya wadah sendiri, tidak perlu media cetak, sudah punya non media, kita kita manfaatkan itu, tuangkan pikiran kita, tuangkan pemikiran kita berbasis data. Jangan asal ngomong, kalau ngomong kan kayak mau khotbah saja gitu ya. Dan kalau ada yang suka sastra ya berarti buat buat sastra dan sebagainya.
Tapi sekali lagi sastra yang biasanya itu sastrawan tetap sadar isu. Seniman itu tetap sadar isu. Gitu. Seorang dalang itu ketika mau manggung pasti apa istilahnya, mengadakan penelitian kecil-kecilan itu tentang isu yang berkembang. Seorang komedian juga begitu. Dia menyadari isu ya, audiennya siapa, terus isu yang berkembang apa, itu masih diteliti. Itu pengakuan seorang komedian, saya lihat kemarin itu di Facebook, dia merasa capek, capek, manggung itu capek katanya. Kenapa? Jangan dikira asal ngomong komedian itu. Dia sebelum manggung, jauh-jauh hari dia sudah melihat keadaannya seperti apa, daerahnya di mana, kondisi sosialnya bagaimana. Seandainya masuk ke kepolisian, apa istilah-istilah dalam kepolisian itu, seandainya masuk dalam para santri, apa istilah santri-santri yang terus itu harus adalah komedi begitu, seniman begitu. Apalagi kita penulis yang mau menyuguhkan tulisan-tulisan yang baik untuk kalangan yang luas. Saya tidak tahu saya apa istilahnya sudah ditentukan yang dibidik ini kalangan apa gitu yang di non media ini. Kalau saya melihatnya saya kalangan mahasiswa gitu. Kalau diperluas nanti kalangan muslim perkotaan dan sebagainya itu kan bisa. Sekarang ciri-ciri konten berkualitas. Gitu. Saya tulis ada 4 ya. Findable maksudnya konten yang kita buat sebiasa mungkin bisa dan mudah ditemukan. Sesuai konten yang relevan dengan kata kunci, sesuai konten dengan kata kunci yang relevan. Relevan apa? Sesuai mesin pencarian di Google. Ukurannya begitu sederhananya. Gitu. Iya kalau orang tahu tentang non media, kalau nggak tahu kan pasti cari di Google dulu. Ya kalau tahu tentang NU itu, kalau nggak tahu website NU kan pasti cari ke Google dulu. Nah, biasanya yang teratas yang diambil itu. Dan harus sesuai dengan cara mesin pencarian di Google. Maka buat judul yang mudah dicari. Begitu. Kadang juga perhatikan tulis ulama pakai koma atas apakah gitu ya. Ulama gitu. Itu juga berpengaruh. Kemudian readable bisa dibaca. Tulisan yang mudah dibaca dilihat dari apa? Ukuran hurufnya, ukuran fontnya. Kadang warna font, ada pengaturan paragrafnya, kadang rata kanan rata kiri, kadang kanannya tidak rata, kadang rata semua gitu. Kemudian luasnya dan jarak garis. Terlalu lebar double juga tidak bagus, terlalu dekat juga nggak bagus gitu. Itu perhatikan. Saya kira sudah selesai kalau urusan gini ya. Ukuran font, warna dan sebagainya sudah. Kemudian shareable, bisa konten yang kita buat hendaknya mudah untuk dibagikan. Kita perlu membuat orang lain membagikannya dengan membuat konten yang menarik. Maksudnya membuat orang bagikan, orang menganggap ini bagus loh, ini saya bisa share ini ke teman-teman di grup saya. Saya bisa share ini ke teman-teman di circle saya dan sebagainya gitu. Atau ini layak diupload di tag di Facebook saya gitu loh. Buat konten yang bagus memang. Kemudian memorable. Tulisan yang berkualitas membuat orang selalu mengingatnya dan mengunjungi lagi. Kalau sudah tercipta tulisan yang bagus, maka websitenya akan selalu dikunjungi. Dan bisa dilihat dari statistik pengunjung itu kan, stats itu ya. Saya lihat pakai stats, bukan pakai country flag, kalau salah di non media itu. Pakai penghitungan itu. Begitu kan dilihat dari situ. Kita lihat, maka stat itu perlu dikaji itu. Di tanggal sekian pengunjungnya berapa, di tanggal sekian pengunjungnya berapa, dan kita lihat kenapa kok begini pengunjungnya. Kalau saya karena tidak banyak tenaganya di kita baca itu, beberapa bulan ini vakum, orangnya sibuk semua gitu. Tapi tetap saya pantau itu di stat itu. Ternyata walaupun saya tidak nulis, walaupun tidak ada tulisan di kita baca itu, masih ada loh pengunjung itu rata-rata per
Mama per minggunya masih ada. Saya lihat grafiknya masih ada. Kadang tinggi, kadang rendah. Minimal menurut saya, di pikiran saya, masih ada yang mengunjungi. Gitu. Nah, berarti website saya yang saya buat ini mulai mulai apa, mulai menarik bagi orang-orang itu, gitu loh. Yang jelas sesuai circle saya, maksudnya sesuai dengan ideologi yang saya tuangkan berdasarkan warna itu, gitu. Nah, jadi tulisan yang bagus itu nanti akan memancing orang untuk kembali lagi ke website kita, gitu. Saya pernah dulu hampir tiap hari ngunjungin satu website keislaman, islami.co. Karena waktu itu tulisannya bagus, orang-orangnya memang berkualitas yang nulis itu, dan saya baca referensinya jelas, gitu ya. Dan jejaring dengan saya jejaring. Kenapa? Lahir dari rahim NU, gitu. Nah, websitenya lahir dari NU dan kita punya jejaring. Kita sudah pernah ngumpul waktu itu di Surabaya, sepakat mau membuat jejaring website, memperbanyak website yang sama pemahamannya, sama ideologinya, gitu. Memang buat begitu, biar apa? Biar minimal di mesin pencarian ketika berbicara tentang sebuah kasus, sebuah masalah, yang muncul itu yang seideologi dengan kita duluan. Kalau kita yang NU duluan lah yang di atas gitu. Pokoknya yang keluar umpama hukum minum kencing onta, yang pokoknya keluar dulu itu. Yang di atas siapa? Itu. Nah, dari situ, dari tulisan itu, kalau memang menarik orang akan lihat, kalau tidak menarik orang akan meninggalkan itu. Nah, terakhir penutup ini, menulis konten yang berkualitas memang tidak mudah gitu. Akan lebih mudah jika kita menulis dengan passion yang kita miliki. Jika kita memiliki kecenderungan di pendidikan, bagus kita nulis di pendidikan. Kalau menulis di filsafat, kecenderungannya ke filsafat, tulis tentang filsafat. Itu lebih mudah. Apakah kemudian orang filsafat tidak bisa nulis pendidikan? Bisa. Bisa, yang penting datanya ada. Tapi suguhannya akan berbeda. Orang yang ahli nulis filsafat dengan suruh nulis pendidikan, maka suguhan beda. Datanya akan berbeda, rasanya berbeda, gitulah. Maka sekali lagi menulis konten yang berkualitas tidak mudah, akan lebih mudah jika menulis dengan passion yang kita miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Daniel. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ihya yang sudah mengisi materi dari awal sampai akhir dengan menjelaskan sangat detail dan sangat mudah kita pahami. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengutip satu kalimat, satu kata, bukan satu kata, satu pepatah dari Ustadz Ihya tadi di terakhir, bahwa menulis konten yang berkualitas itu tidak mudah, tapi akan lebih mudah jika menulis dengan passion yang kita miliki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.